kami Bapa. Kami mau berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Amin. Hidup kami, pelayanan kami Tuhan, jemaat-Mu ini Tuhan, kami berserah penuh kepada-Mu Ya, Tuhan. Tuhan. Tidak ada yang bisa kami pertahankan lagi Tuhan. Kami bersyukur kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Kami memenuhi kami, menghibur hati kami, membesarkan hati kami pada masa-masa sukar ini, pada masa-masa kesesakan ini. Engkau senantiasa hadir bagi kami. Amin, Tuhan. Saat kami jatuh, Engkau mengangkat kami. Engkau bahkan menggendong kami, Tuhan. Ampuni kami. Terkadang kami ingin meninggalkan Engkau, Tuhan. Tapi kasih-Mu selalu melindungi kami. Kasih-Mu selalu meraih, merangkul kami, Tuhan. Itulah hati Bapa bagi kami. Amin, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Berfirman lagi tengah-tengah kami, Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Yang akan meneguhkan jemaat-Mu. Karena ada kemenangan demi kemenangan dalam jemaat-Mu. Karena ada kebangkitan demi kebangkitan di atas pelayanan ini. Keluarga-keluarga dipulihkan dan diperbaharui. Paradigma kami, cara kami memandang, seperti Engkau memandang itu Engkau taruhkan dalam pikiran kami. Terima kasih Roh Kudus. Berfirmanlah di tengah-tengah kami, urapi hamba. Urapi kami semuanya, sehingga kami menjadi pemenang lebih daripada orang-orang yang menang, Tuhan. Dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom saudaraku. Hari ini hari yang sangat luar biasa. Saya percaya berkat sukacita Tuhan senantiasa memenuhi kita semuanya. Amin. Dan terakhir saya menyampaikan firman Tuhan pada tanggal 4 Oktober. Cukup lama, tapi saya bersyukur ini kesempatan yang sangat indah bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan dalam masa-masa sukar, masa-masa sulit. Tuhan terus menyertai kita, senantiasa ada bersama dengan kita, sehingga kita bisa berdiri tegak dan kepala kita tegak di hadapan Tuhan. Amin. Dan saya bersyukur juga, kita semua bersyukur, kita sudah kehadiran Pastor Daniel ya. Selamat datang Pastor dari Kota Medan ya. Ya, kita percaya Pastor Daniel juga akan terus disertai Tuhan. Pengurapan Tuhan yang maha tinggi akan mengurapi Pastor Daniel, termasuk Ibu Lisa dan anak-anak keluarga besar yang ada. Hari ini saya akan membagikan firman Tuhan. Firman ini sangat memberkati saya, meneguhkan saya dan mengingatkan saya bagaimana masa-masa saat pandemi ini, masa-masa sukar ini, kita akan mengalami kebangkitan dan kemenangan. Mari kita membuka firman Tuhan di Roma pasal 8 ayat yang ke-35. Mari kita lihat bersama-sama Bapak Ibu, saudara terkasih. Demikianlah firman Tuhan. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangankah, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita.
Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Amin. Saudara yang terkasih, apakah yang dapat memisahkan kita? Apakah penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan, ketelanjangankah atau pergumulan hidup kita? Siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Saudara yang terkasih, dikatakan dalam bahasa terjemahan sehari-hari, kata-kata memisahkan itu artinya menceraikan. Ya, kata-kata memisahkan, menceraikan. Siapakah yang akan menceraikan kita dari kasih Kristus? Apakah penindasan? Ataukah kelaparan? Atau mungkin karena kita mengalami tekanan-tekanan dalam hidup kita? Atau sakit penyakitkah yang memisahkan kita? Apakah virus corona yang memisahkan kita dengan kasih Tuhan? Mari kita merenungkan, saudara yang terkasih, bahwa Allah sebenarnya adalah kasih. Amin. Allah itu adalah kasih. Allah itu adalah kasih sendiri. Dikatakan di sini, saudara, di ayat yang sebelumnya, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semuanya. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Nah, saudara yang terkasih, Allah sudah menyerahkan anaknya. Dia tidak lagi menyayangkan anaknya. Dia memberikan putranya Yesus mati di kayu salib, rela memberikan hidupnya, yang harusnya saya dan saudara yang akan menanggung dosa itu dan disalibkan. Tapi Paulus mengatakan bahwa Allah tidak menyayangkan putranya. Dia sudah memberikan sepenuhnya hidupnya untuk menebus segala dosa dan pelanggaran kita. Bahkan kejahatan yang kita simpan-simpan dalam hati kita. Tapi Dia sudah rela mati. Dia tidak lagi menyayangkan putranya. Apakah kasih Allah bagi kita masih kurang? Penindasankah? Penganiayaankah? Sakit penyakitkah? Dari pihak Allah Dia sudah menyatakan bahwa Dia sangat mengasihi kita, saudara. Dia sudah memberikan putranya Yesus mati di kayu salib supaya kita hidup. Amin. Dikatakan lagi melalui Paulus, apakah penganiayaankah? Paulus menyatakan pada masa-masa itu, saudara, masa-masa kekaisaran Romawi, ada namanya Kaisar Nero. Kaisar Nero ini terkenal sangat kejam. Jadi pada saat itu Injil diberitakan, pada saat kekaisaran Romawi, Injil diberitakan dan Injil itu sampai kepada orang-orang Romawi dan menjadi agama Romawi. Tapi pada saat itu Injil diberitakan, sangat banyak mengalami penganiayaan, saudara. Tapi pada akhirnya sekalipun banyak penganiayaan, tantangan, rintangan dihadapi oleh para penginjil-penginjil, tapi Injil itu diberitakan mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Injil diberitakan bagi banyak orang sekalipun banyak penganiayaan dialami oleh rasul-rasul. Tapi pada saat itu Paulus mengatakan dia pun mengalami itu, saudara. Di penjara, dianiaya.
Tapi dia mau mengatakan, tidak akan ada satupun yang bisa memisahkan kasih Allah kepada kita semuanya, saudara. Amin, saudaraku. Pada masa ini sakit penyakit. Pada masa ini banyak orang-orang sudah mulai meninggalkan kasih Allah. Mengasihi hanya diri sendiri. Mari kita melihat di 2 Timotius 2. 2 Timotius 3 ya. 2 Timotius 3 ayat pertama sampai dengan yang ke-9. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Mari kita baca ayat kedua. 3:21 ya. Manusia akan mencintai dirinya sendiri, menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak terpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Keadaan manusia pada akhir zaman, orang-orang akan mencintai dirinya sendiri, menjadi hamba uang. Nah, saudara yang terkasih, apa perbedaannya seorang pelayan restoran, ya, seorang pelayan restoran dengan seorang ibu di rumah? Kita pernah ke restoran ya. Saya percaya kita semua pernah makan yang enak-enak gitu ya. Lalu datanglah seorang pelayan menyajikan makanan, menawarkan kepada kita. Mau makan apa? Ya, mereka memberi pelayanan yang terbaik, betul? Mereka berpakaian rapi, mereka menunjukkan bagaimana supaya mereka ramah, ya, mempersilahkan tamu-tamu datang untuk menikmati makanan. Sama dengan seorang ibu di rumah, ya, melayani anak-anaknya makan, melayani suami tercinta, memberikan makanan yang terbaik. Sama-sama melayani. Tetapi ada satu perbedaan. Seorang wanita yang melayani di restoran sebagai pramusaji, dia melayani karena dia satu ada kepentingan sendiri. Berbeda dengan seorang wanita, seorang ibu waktu dia memberi makan anaknya. Seorang pramusaji, dia akan tersenyum ramah, betul ya? Kalau dia nggak ramah, pasti orang nggak suka datang situ. Mungkin hanya hari itu yang pertama dan terakhir. Setelah itu nggak mau lagi datang ke situ, karena kurang ramah, kira-kira begitu ya. Tapi seorang ibu, ketika melayani anaknya, sudah lelah bekerja, masak, nyuci, ini itu, kadang-kadang wajahnya jutek, betul ibu-ibu ya. Yang tadi ramah, seorang yang pramusaji, seorang ibu di rumah, dia melayani dengan jutek mungkin. Mungkin dia kelelahan, capek. Tetapi ada perbedaan yang sangat kontras. Bahwa seorang pramusaji, dia melayani yang baik agar dia dapat gaji, dapat sesuatu, ya, mendapatkan upah waktu melayani. Ada upah yang diterima seorang pramusaji. Tapi seorang ibu di rumah tangga waktu dia melayani, dia nggak pernah meminta tips. Saya nggak tahu apakah di sini ada yang minta tips setelah makan. Kalau minta mobil mungkin Pak Kudus ya, minta mobil dong gitu. Tapi biasanya seorang ibu melayani, dia melayani dengan tulus, dia melayani dengan cinta, dia melayani dengan kasih, dia tidak berharap upah apa-apa. Sementara seorang pramusaji tadi, dia bekerja melayani untuk dapat sesuatu, kepentingan dirinya sendiri. Banyak orang hari-hari ini melayani Tuhan. Orang-orang melayani tanpa kasih. Orang-orang melayani hanya karena rutinitas. Orang-orang melayani hanya karena popularitas. Tanpa melayani dengan kasih.
kasih itu sudah mulai hilang. Ketika jauh sebelumnya kita melayani dengan kasih yang mula-mula, masih ingat kasih mula-mula? Kita melayani bisa berjalan kaki berkilo-kilometer, betul? Kita melayani bisa dengan menahan lapar dan haus. Coba bayangkan sekarang kita sudah punya mobil, bahkan ada yang sudah punya mobil mewah di tengah-tengah kita. Maukah kita berjalan kaki lagi? Apakah kita sudah lupa dengan kasih yang mula-mula? Sekarang aku sudah punya harta benda yang banyak. Mungkin kita sudah diberkati oleh Tuhan. Dan kasih itu, kasih yang mula-mula itu, pudar di tengah-tengah dunia ini, saudara. Di tengah-tengah termasuk gereja Tuhan. Dan firman Tuhan ini menyadarkan saya, Tuhan ampuni saya. Sama seperti seorang wanita, seorang ibu bertemu dengan suaminya. Lalu tiba-tiba suaminya berkata, siapkan makanan, Ma. Ya, Pi. Lalu siapkan makanannya. Gimana tadi kerja di kantor, Pi? Suaminya pulang kantor, dilayani saudara. Diberi minuman, kopi, teh. Lalu istri berkata, Pi, aku mau ngomong. Tapi jangan marah ya. Aku ingin terbuka. Bukankah engkau suami yang terbuka? Mau istrimu terus terang? Ya silakan, sampaikanlah. Lalu istri ini berkata, kita sudah berpuluh tahun menikah. Saya ingin menyampaikan, tapi jangan marah dulu ya. Janji ya. Gitu. Nah, suami berkata, oke, saya tidak marah, tidak tersinggung dan tidak akan kecewa. Dengarkan baik-baik, tapi jangan marah ya. Benar nih ya. Suami bilang, ya silakan. Apa sih mau ngomongin lama sekali gitu. Lalu istri berkata, sudah setahun ini aku tidak mencintaimu lagi. Lalu tadi suaminya pertama kali dia mendengar tidak begitu serius. Tiba-tiba dia mulai menggeser posisi duduknya. Ingin mendengarkan baik-baik dan belajar untuk memahami maksudnya. Saya ulangi lagi. Sudah setahun ini saya tidak mencintaimu lagi. Kira-kira bagaimana respon seorang suami? Apakah dia berkata, itu biasa gitu ya? Masih banyak ke wanita lain? Nggak ada ya? Nggak ada, saudara. Pasti dia bagi berdiri. Apa? Apa? Dia kaget. Dia mulai marah. Dia mulai menunjukkan ekspresinya. Ada namanya citra diri seorang suami yang sudah tidak dihormati oleh istri. Tentu dia akan marah. Bagaimana mungkin seorang suami hidup dengan seorang istri, ya, tidak berdasarkan karena cinta dan kasih. Dan dia berkata, lebih baik engkau keluar dari rumahku ini. Angkat kakimu, ambil pakaian, tinggalkan rumah ini. Bayangkan saudara, kalau menikah tanpa kasih, saudara, menikah tanpa cinta, bagaimana sebuah rumah tangga bisa menjalankan kehidupan itu? Gak apa-apa, Pak. Aku tetap melayanimu. Aku tetap beri kau makanan, menyiapkan minuman. Aku melayani engkau. Aku akan siapkan makanan terbaik bagimu. Aku tetap di rumah ini. Aku tetap ada bersamamu. Aku terus senantiasa ada bersama engkau. Tapi bagaimana mungkin seorang istri melayani tanpa kasih, saudara? Sama seperti seorang pramusaji tadi, saudara. Melayani tanpa kasih. Bagaimana kehidupan rumah tangga menikah tanpa kasih, tanpa cinta. Demikianlah kita melayani Tuhan tanpa kasih. Bukankah Allah itu adalah kasih, dan cintanya kekal kepada kita. Dia ingin mengasihi kita. Lalu kita berkata, oke Tuhan, aku kasih persepuluhan. Aku kasih hatiku melayani di gereja ini. Aku datang setiap hari Kamis 2 pelayan. Aku memberikan orang-orang miskin berkat. Aku beri sembako, aku tolong orang-orang. Aku tetap kepada Tuhan. Aku tetap berdoa. Aku tetap berdoa Tuhan. Aku tetap bermain musik.
Aku worship leader, aku memuji Tuhan, aku berkhotbah, tapi tanpa kasih, saudara. Tanpa kasih kita melayani Tuhan adalah melukai hati Tuhan. Saya disadarkan, Tuhan ampuni saya. Kadang-kadang saya terlampau sibuk melayani. Saudara ingat bagaimana jemaat yang ada di Efesus, jemaat yang luar biasa. Mereka melayani Tuhan, mereka luar biasa melakukan pelayanannya. Tapi mereka sudah kehilangan kasih itu, saudara. Terlalu jauh engkau jatuh ke dalam lumpur dosa itu. Dan Tuhan mengingatkan kita semuanya, saudara. Layanilah Tuhan dengan kasih yang mula-mula, saudara. Amin, saudara. Jangan lagi kita mengasihani diri, kita sering melayani hanya diri kita sendiri. Kita ingin mencapai banyak jabatan, popularitas, tapi kita melayani tanpa cinta, kasih itu. Bayangkan kalau seorang istri melayani suaminya tanpa cinta. Seperti memasak sayur tanpa garam. Hambar hidup ini, saudara. Tidak ada sesuatu yang keluar dari hati kita ketika melayani tanpa kasih. Hanya karena rutinitas. Tapi firman Tuhan mengatakan hari ini, saudara, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasankah? Atau kesesakankah? Atau penganiayaan? Atau kelaparan? Ketelanjangan? Atau bahaya? Mari kita tidak lagi melukai hati Tuhan. Kita melayani Dia dengan kasih. Kita memberikan persepuluhan karena cinta kasih kita. Aku mau melayani Engkau Tuhan dengan kasih-Ku. Aku melayani Engkau Tuhan dengan cinta kasih-Ku. Sekalipun aku mengalami penganiayaan, mengalami kelaparan, mengalami penindasan. Dan Paulus mengatakan sekalipun dia di penjara, tapi dia tetap bersyukur kepada Allah. Karena dia tidak dapat dipisahkan daripada kasih Allah. Saudaraku yang terkasih, mari kita layani Dia. Saya mengajak kita semua melayani Dia dengan cinta kasih kita kepada Dia. Banyak tantangan, banyak orang-orang yang kesulitan, kelaparan. Dan seorang teman saya juga mengalami kesaksian, saudara. Waktu mereka memberitakan Injil, mereka terancam, mereka mengalami bahaya. Di Lukas pasal 10 mengatakan, waktu Yesus mengutus murid-muridnya berdua. Pergilah, aku akan mengutus engkau seperti anak domba di tengah serigala. Dikatakan di sini, saudara, di ayat yang berikutnya di sini, saudara. Mari kita lihat. Paulus mengatakan kita akan menghadapi bahaya setiap hari. Ayat 36 boleh ditampilkan? Mari kita baca. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya, maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan, saudara. Saya teringat dengan Lukas pasal 10 ini, saudara. Ayat yang keempat, ya. Waktu Yesus mengutus murid-muridnya, mereka diutus anak-anak domba ini di tengah serigala. Saudara bayangkan ada serigala yang siap mengancam, dan kita mengalami bahaya setiap hari, saudara. Rasul-rasul mengalami bahaya setiap hari, dan kita juga akan mengalami bahaya itu setiap hari, baik dalam pengajaran-pengajaran yang sesat, dan ada di tengah-tengah dunia ini ingin memisahkan kita dari kasih Kristus, ingin mengombang-ambingkan pengajaran-pengajaran. Dan Paulus mengatakan itu terjadi pada masa itu. Dan saat ini marilah kita meresponi firman Tuhan, supaya kita memiliki kekuatan akar pondasi yang kuat, supaya kita tetap ada di dalam kasih karunia Tuhan. Dikatakan situ sembelih, domba-domba yang disembelih, artinya domba-domba yang akan diutus menghadapi singa
yang akan mencabik-cabik. Demikianlah Yesus diserahkan, dia mengalami penganiayaan, dia ditombak, dianiaya, diolok-olok, dia rela mati untuk dosa saya dan saudara. Dia seperti domba yang akan disembelih. Dia menyerahkan dirinya kepada kehendak Bapa saja. Makananku adalah melakukan kehendak Bapa. Jadi Yesus tahu, dia menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Bapa untuk rencananya yang besar, untuk dunia ini, untuk semua kita menebus semua orang-orang yang ada di dunia ini. Tidak hanya kita orang-orang yang percaya kepada Yesus, tetapi juga semua suku-suku bangsa, segala orang yang ada di dunia ini, supaya tidak binasa, tapi mereka beroleh kasih yang besar daripada Yesus Kristus. Amin, saudara. Itu sebabnya Allah tidak mau kita terpisah dari kasih-Nya. Allah tidak mau kita terpisah dari anugerah dan kasih-Nya kepada kita. Amin, saudaraku. Mari kita, tidak ada yang dapat memisahkan kita. Tidak akan ada yang dapat memisahkan kita. Bahkan dikatakan di sini ayat yang ke-37. Mari kita baca. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Saudara yang terkasih, kita ini adalah lebih daripada orang-orang yang menang. Dalam bahasa Gerikanya adalah apernikom. Artinya apa, saudara? Dikatakan kita lebih daripada pemenang. Artinya Tuhan menjaga kita. Dia akan menjaga kita, akan mengalami kemenangan yang lebih besar lagi, saudara. Waktu kita tetap percaya kepada Dia, menyerahkan sepenuhnya kepada Dia, Tuhan akan menjaga hidup kita, memelihara kita dari segala mara bahaya sekalipun, saudara. Dan dikatakan lagi di sini, saudara, kita lebih daripada pemenang, saudara. Kita akan menjadi pemenang dalam masalah kita. Bahaya, pedang, apapun yang kita hadapi, kita akan lebih daripada pemenang. Kalau dikatakan lebih daripada pemenang, dikatakan di sini, saudara, di ayat 1 Korintus 15 ayat 57. Mari kita lihat. Tetapi syukurlah kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus. Nah, kita adalah orang-orang yang menjadi pilihan, orang-orang yang dipilih Tuhan. Pilihan, orang-orang pilihan Tuhan adalah orang-orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Kita adalah orang-orang pilihan Tuhan karena kita adalah orang yang meresponi firman Tuhan dan melakukannya. Jadi orang-orang pilihan Tuhan itu dibenarkan oleh Tuhan. Tidak ada pun yang bisa dikatakan di sini kita digugat, ya. Di ayat 33 mari kita lihat. Kembali lagi ke Roma pasal 8. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Dikatakan di sini menggugat itu artinya adalah menuduh, saudara. Menggugat, ya, menuduh. Artinya apa? Siapakah yang dapat menuduh kita? Siapakah yang dapat menggugat orang-orang pilihan Tuhan yang sudah dibenarkan oleh Tuhan, yang sudah dipilih oleh Tuhan, sehingga kita tidak lagi takut dan gentar. Kita tidak ada bisa lagi menggugat dan menuduh kita, baik kuasa-kuasa jahat, baik orang-orang yang mencoba untuk menghancurkan kita dan memisahkan kita daripada kasih Tuhan. Amin, saudaraku. Karena kita orang-orang dipilih Tuhan, kita dibenarkan, dan kita adalah orang-orang yang sudah dikuduskan oleh Dia. Jadi tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang, saudara. Saudara yang terkasih, tidak ada lagi kata untuk kita gentar dan takut menghadapi mara bahaya, karena kita orang-orang pilihan Tuhan yang sudah ditebus oleh kasih Tuhan. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan, sahabatku? Kelaparankah, ketelanjangankah? Tak satu pun, tak satu pun. Apa yang dapat
memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan, sahabatku. Aniayakan, penderitaan, tak satu pun, tak satu. Katakan saudara, tiada satu pun, tiada satu pun seperti Kau Yesus, Kau sahabat yang setia. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus. Katakan saudara, sahabatku. Sekali lagi dari awal. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, dari kasih-Mu Tuhan, sahabatku. Kelaparan-Kau, ketelanjangan-Kau, tak satu pun, tak satu pun. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan, sahabatku. Aniayakan, penderitaan Kau, tak satu pun, tak satu pun, tiada satu pun yang memisahkan. Tiada satu pun seperti Kau Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus, sahabatku. Satu pun, tiada satu pun seperti Kau Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus, sahabatku. Tak ada satupun yang memisahkan kita dari kasih Tuhan. Ketelanjangankah, kelaparankah, jemaat ini adalah milik Tuhan. Tak ada satupun yang dapat memisahkan kami dari kasih Tuhan. Ini jemaat-Mu Tuhan. Kami para pemimpin menyatakan tidak akan ada yang memisahkan kami. Ini lagu kami nyanyikan memproklamirkan di hadapan Tuhan, bahwa kami dalam mara bahaya Engkau menggendong kami, dalam kesulitan Engkau menggendong kami. Engkau tidak pernah melepaskan dan membiarkan kami. Ampuni kami, mungkin selama ini kami yang melepaskan dan meninggalkan Engkau, tapi sungguh Engkau tidak pernah meninggalkan hamba. Engkau meninggalkan aku Tuhan, Engkau meninggalkan kami semuanya. Engkau meninggalkan Pastor Daniel, Engkau meninggalkan para pemimpin dalam tekanan, dalam kesulitan apapun. Kasih-Mu tidak pernah berubah. Kami melayani Engkau dengan kasih-Mu Tuhan. Kami melayani dengan cinta yang kekal dalam hidup kami. Turunlah berkat-Mu atas jemaat-Mu, turunlah berkat-Mu atas pelayan-pelayan Tuhan, turunlah berkat-Mu atas pemimpin-pemimpin. Kami melayani dengan karakter yang kuat dan tangguh. Kami tidak akan pernah menyerah dalam menghadapi tantangan dan tekanan, karena kami tahu Allah tidak akan pernah berpisah dengan kami. Inilah jemaat-Mu, orang-orang pilihan Tuhan. Kami berdoa biarlah jemaat-Mu nih, jemaat yang khusus di mata Tuhan, yang memberikan hidup kami sepenuhnya, menyerahkan Tuhan. Tidak ada yang memisahkan kami. Siapakah yang dapat memisahkan kami, Bapa? Tidak akan ada yang memisahkan kami sampai
sampai Engkau datang kedua kalinya. Engkau melihat jemaat-Mu ini, jemaat yang tetap setia, tidak hanya melayani tapi cinta kasih mereka sepenuhnya. Mereka berlari-lari mengejar panggilan sorgawi, sampai akhirnya kami dapat mahkota kehidupan, mahkota kebenaran, mahkota kehidupan itu Bapa. Mari kita bangkit berdiri saudara, kita katakan sekali lagi, tidak ada yang dapat memisahkan kau. Katakan dengan segera, dengan tegas di hadapan Tuhan. Yesus sudah mati di kayu salib. Yesus sudah menyerahkan hidupnya bagi kami, supaya kami tidak lagi binasa tapi memperoleh hidup yang kekal. Sungguh kami mau menghormati-Mu Tuhan. Kami mau menghormati Engkau. Kalau ada jemaat-Mu kelaparan, penganiayaan, penindasan, tidak ada satu pun yang akan memisahkan kasih jemaat-Mu kepada Tuhan. Tidak ada yang memisahkan kami di hadapan Tuhan. Oh, terima kasih Bapa, anugerah-Mu sudah cukup bagi kami, anugerah keselamatan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kelaparan ketelanjangan tak satu pun, tak sampai apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan, sahabatku. Aniaya-Nya penderitaan-Nya tak satu pun, tak satu.
dan saudara. Silakan duduk, mari kita merefleksikan firman Tuhan ini. Apa yang menjadi komitmen kita di hadapan Dia. Biarkan musik berjalan terus. Mari kita merefleksikan dalam kehidupan kita. Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Dia? Ada satu komitmen dalam diri kita bahwa tidak ada satupun yang bisa memisahkanku dari kasih Allah. Ini kami Tuhan, ini kami Bapa. Kami tidak mau lagi Tuhan hidup di dalam diri kami sendiri. Kami tidak hanya mengasihi diri kami sendiri, tapi ketika kami memasuki melewati masa-masa pandemi ini, kami berkata Engkau tidak bisa terpisah dari kasih-Mu Tuhan. Sakit penyakit tidak akan dapat memisahkan kami. Ketakutan kami tidak akan bisa memisahkan kami. Sungguh kasih-Mu yang sempurna, cinta kekal-Mu ada di dalam hidup kami. Mari jemaat Tuhan renungkanlah firman Tuhan ini. Mari kita bersama-sama, dalam bahaya pun Dia menggendong kita. Dalam masa-masa sulit pun Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia masa-masa kekurangan, kelaparan pun Dia tidak pernah meninggalkan kita. Oh Bapa, ini kami Tuhan. Mari kita semua datang kepada Tuhan. Katakan kepada Dia, ini aku Tuhan, ini aku Bapa. Ini aku Tuhan. Kalau masih ada ketakutan dalam diriku, itu tidak dapat memisahkanku dari kasih-Mu. Kami sering sakit hati, kami sering cemburu, kami sering melukai hati Tuhan. Kami sering tidak mau melayani Tuhan, atau kami melayani Tuhan tanpa kasih-Mu. Hari ini kami mau berkomitmen untuk melayani Engkau dengan kasih-Mu, melayani Engkau dengan hati kami, Bapa. Melayani Engkau dengan segenap hati kami. Jemaat-Mu melayani dengan segenap jiwa. Kami tidak lagi membanding-bandingkan diri kami dengan orang lain, tapi kami melayani Engkau dengan sepenuh hati kami. Mari jemaat Tuhan datang kepada Dia. Nyatakanlah bahwa Dia adalah kasih. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Kasih itu tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kasih itu tidak mementingkan diri sendiri. Kasih itu mengampuni. Kasih itu saling menguatkan dan mendukung orang lain dalam kesulitan, kesukaran. Kasih itu tidak menghakimi orang lain. Kasih itu yang akan mengubah kami. Kasih-Mu yang akan mengubah hidup kami. Kasih-Mu yang akan membongkar segala kelemahan kami. Kami punya iman berdasarkan kasih. Sekalipun kami belum melihat, tapi kami percaya bahwa jemaat-Mu ini adalah milik-Mu yang akan dipulihkan. Jemaat-Mu akan mengalami pengajaran-pengajaran yang dari Tuhan. Jemaat-Mu adalah penuh dengan karunia-karunia roh. Jemaat-Mu akan diangkat oleh Tuhan. Kemenangan demi kemenangan menjadi milik kami. Akan ada kemenangan dan kebangkitan. Kami akan ada di Taman Firdaus menikmati buah-buah. Kami akan menerima mahkota. Kalau kami mau setia melayani-Mu, Tuhan. Dikuatkanlah, diteguhkan hati-Mu, kata Tuhan. Dikuatkanlah hati-Mu yang hancur. Dikuatkanlah engkau yang sedang kelaparan dan penindasan. Oh, haleluya Bapa. Ini kami Bapa. Jadi jemaat yang khusus di mata-Mu.
Allah seperti Engkau, Tuhan. Kasih-Mu Tuhan. Baik maut, baik malaikat-malaikat, tidak ada yang dapat memisahkan kami, Bapa. Sekalipun maut, sekalipun aniaya, kami tidak dihargai, kami tidak dihormati, tapi kami adalah duta-duta Kristus yang akan menceritakan Injil untuk segala bangsa sampai kedatangan Kau kedua kalinya, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Kekuatan daripada Allah akan memenuhi kami. Kemenangan dan kebangkitan ada menjadi milik kami. Bersyukurlah kepada Tuhan, karena kita akan mendapatkan kemenangan dari Tuhan Yesus. Terima kasih untuk firman-Mu. Kami percaya itu meneguhkan kami semua. Tiada satu pun yang dapat memisahkan kami. Terima kasih Tuhan. Tiada satu pun seperti Kau, Yesus. Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku. Engkau Yesus, sahabat. Tiada satu sakit penyakit bahkan pencobaan Tuhan, sakit penyakit pencobaan tak satu pun, tak satu pun, tiada satu pun seperti Kau Yesus. Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku. Engkau Yesus, sahabatku. Tak satu pun, tak satu pun yang dapat pisahkan dari kasih-Mu.